Halo Sobat Trader semua, selamat bertemu kembali di channel Diamond in Diamond bersama Mr. DID. Salam sejahtera dan salam sukses selalu buat semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk video kali ini agak telat saya upload ya, gara-gara kesibukan saya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menyampaikan basic dasar dalam trading, yaitu tentang technical analysis. Bagi sobat trader yang baru bergabung di channel ini, saya minta dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru nanti. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi tentang technical analysis. Nah, apa itu technical analysis? Technical analysis adalah teknik menganalisa chart untuk mengetahui arah pergerakan harga pada market dengan menggunakan metode price action, sehingga kita bisa mengambil keputusan open posisi apakah mau buy ataupun mau sell. Nah, di sini ada kata price action. Sebelum Anda bertanya, akan langsung saya jelaskan apa itu price action. Price action adalah suatu metode dalam analisa market dengan acuan dari harga. Jadi yang kita lihat adalah karakteristik dari pergerakan harga itu sendiri. Nah, apa saja yang kita perhatikan dalam price action? 1. Candlestick. 2. Market structure. 3. Trend. Dan yang keempat adalah levels atau yang disebut dengan SNR. Langsung saja kita masuk ke candlestick. Mari kita melakukan review dengan cepat. Apakah candlestick trading itu? Pada awalnya, Jepang menciptakan sekolah analisis teknis mereka sendiri untuk perdagangan beras. Orang Barat dengan nama Steve Nison menemukan rahasia teknik ini yang disebut lilin Jepang atau candlestick. Dan dia belajar dari sesama broker Jepang. Steve meneliti, mempelajari hidup, bernapas, dan makan bersama candle, dan dia mulai menulis tentang hal itu. Perlahan-lahan, teknik rahasia ini menjadi populer di tahun 90-an. Tanpa Steve Nison, candle chart mungkin akan tetap menjadi rahasia terkubur. Jadi, Steve Nison adalah master candlestick. Candlestick adalah suatu pola pergerakan harga yang diciptakan dalam bentuk seperti sebatang lilin. Candlestick dibagi menjadi dua jenis, yaitu candlestick positif dengan pergerakan naik atau bullish candle. Yang kedua adalah candlestick negatif dengan pergerakan turun atau yang disebut bearish candle. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Candle dapat disesuaikan dengan kerangka waktu atau time frame apapun. Apakah itu 1 hari, 1 jam, 30 menit, atau apapun yang Anda inginkan. Candle digunakan untuk menggambarkan tindakan harga dalam kurun waktu tertentu. Candle terbentuk dari harga open, high, low, dan close pada periode waktu yang dipilih.
Jika candle close di atas harga open, maka candle biasanya ditampilkan sebagai putih, ataupun kita biasa menyetelnya menjadi warna hijau. Jika candle close di bawah harga open, maka candle biasanya ditampilkan sebagai hitam. Dan biasanya kebanyakan trader menyetelnya menjadi warna merah. Bagian antara open dan close candle disebut real body ataupun badan. Garis tipis yang menyodok di atas dan di bawah badan candle disebut bayangan ataupun shadow. Shadow bagian atas disebut high shadow. Shadow bagian bawah disebut low shadow. Sama seperti manusia, candle memiliki ukuran body atau tubuh yang berbeda. Dan dalam forex trading, untuk mengindikasikan buy atau sell yang kuat, kita bisa melihat panjang dari body candle tersebut. Semakin panjang badan, berarti semakin instan tekanan beli ataupun jual. Ini berarti bahwa baik pembeli atau penjual yang kuat mengambil alih kontrol. Badan yang pendek menggambarkan sedikit kegiatan jual beli. Dalam bahasa forex, bull berarti pembeli ataupun buyer, dan bear berarti penjual atau seller. Candle putih panjang menunjukkan tekanan beli yang kuat. Semakin panjang candle putih, close akan jauh di atas open. Hal ini menunjukkan bahwa harga meningkat secara signifikan dan menunjukkan pembeli yang agresif. Candle hitam panjang menunjukkan tekanan jual yang kuat. Semakin panjang candle hitam, close akan semakin jauh di bawah open. Hal ini menunjukkan bahwa harga jatuh karena penjual yang agresif. Kemudian bayangan atau shadow. Bayangan atau shadow atas dan bawah candle memberi petunjuk penting tentang perdagangan pada sesi tersebut. Jika candle memiliki shadow atas yang panjang dan shadow bawah lebih pendek, ini berarti bahwa pembeli mengencangkan otot-otot mereka dan menawar harga yang lebih tinggi. Namun, untuk satu alasan tertentu, penjual masuk dan mengontrol harga kembali ke akhir sesi, kembali ke dekat harga open. Jika candle memiliki shadow bawah yang panjang dan shadow atas pendek, ini berarti bahwa penjual membabi buta dan harga dipaksa turun. Tetapi untuk satu alasan atau lainnya, pembeli datang dan menggerakkan harga kembali sampai dengan akhir sesi kembali dekat harga open. Baik, sekarang kita masuk ke pola candlestick. Pola candlestick yang akan kita pelajari di sini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pola candlestick single, yang kedua adalah pola candlestick double, dan yang terakhir adalah pola candlestick triple. Nah, kita langsung saja masuk ke pola candlestick single. Yang pertama adalah spinning top. Ciri-ciri candle memiliki 2 shadow yang panjang. Satu shadow di bagian atas dan satu shadownya di bagian bawah dengan bodi yang kecil.
Sinyal pola ini menunjukkan kebingungan atau ketidakpastian antara pembeli dan penjual. Pola ini biasanya dianggap netral karena dalam periode tersebut terjadi kebuntuan. Namun perlu diperhatikan kapan waktu dari spinning top ini muncul. Jika muncul saat uptrend, artinya lebih banyak seller di pasar. Sebaliknya, jika muncul saat downtrend, maka lebih banyak buyer di pasar. Nah, sebagai catatan, candle spinning top digunakan sebagai tanda akan adanya kemungkinan pembalikan arah dapat terjadi, terutama jika ia muncul di support pada saat downtrend dan jika muncul di resisten pada saat uptrend. Kita masuk ke candlestick sinyal yang kedua, yaitu Marubozu. Marubozu artinya kepala botak. Ciri-ciri body candle tidak mempunyai shadow baik atas maupun bawah. Marubozu menunjukkan sinyal yang kuat dari salah satu sisi buyer atau seller yang kemungkinan akan berlangsung sampai beberapa periode ke depan. Sinyal mengikuti Marubozu tersebut. Jika hijau berarti bullish dan jika merah berarti bearish. Nah, berarti saat kita melihat Marubozu bullish ataupun yang warna hijau, maka kita dapat menyimpulkan untuk kedepannya harga akan terus melanjutkan kenaikan. Sebaliknya, kalau kita melihat Marubozu bearish, maka kita bisa memperkirakan harga kedepannya akan melanjutkan penurunan. Ya, kita masuk ke pola candlestick sinyal yang ketiga, yaitu doji. Candle doji mirip dengan spinning top, tetapi doji memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Doji memiliki bodi yang sangat tipis, bahkan terlihat seperti garis, lantaran harga open dan close yang sama. Hal ini dikarenakan buyer dan seller tidak mampu memegang kendali. Doji merupakan sinyal konsolidasi dan untuk mengetahui kepastian arah pergerakan harga selanjutnya, diperlukan konfirmasi dari bar candle berikutnya setelah doji. Nah, jika candle berikutnya setelah doji adalah candle bearish, maka ada kemungkinan akan terjadi penurunan. Sebaliknya, jika candle berikutnya setelah doji adalah candle bullish, maka akan ada kemungkinan harga akan bergerak naik. Kita masuk ke pola candlestick sinyal yang keempat, yaitu hammer. Hammer merupakan sinyal bullish. Ciri-ciri bentuk seperti palu dengan lower shadow yang panjang dan body yang sangat kecil. Pola ini mengidentifikasikan kondisi reversal bullish atau pembalikan harga dari menurun menjadi naik pada saat downtrend. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aksi buy saat melihat candle hammer adalah A. Pastikan panjang lower shadow-nya 2-3 kali lipat dari ukuran body candle. B. Pastikan upper shadow-nya harus sangat pendek, bahkan tidak ada sama sekali. Kita masuk yang kelima, yaitu hanging man.
Pola ini menunjukkan sinyal bearish. Sekilas mirip dengan hammer, tetapi posisinya tidak sama. Hanging man terbentuk seperti orang yang digantung atau terletak di atas sebuah cat. Hanging man menunjukkan sebuah pembalikan harga bullish menjadi bearish. Yang perlu diperhatikan yaitu tunggu harga close candle berikutnya. Jika harga close candle berikutnya lebih rendah lagi dibanding hanging man, maka dapat dijadikan konfirmasi kecenderungan reversal bearish atau turun. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat perbedaan hammer dan hanging man pada layar Anda. Untuk hammer, itu terjadi pada saat downtrend dan posisi berada di bawah yang menandakan akan terjadi reversal atau pembalikan harga dari turun menjadi naik. Sedangkan hanging man terjadi pada saat uptrend dengan posisi di atas yang menandakan akan terjadi reversal atau pembalikan harga dari naik menjadi turun. Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan ini. Dan kita lanjut ke pola candlestick single yang ke-6, yaitu inverted hammer. Pola ini menunjukkan sinyal bullish. Ciri-ciri memiliki upper shadow lebih panjang dari body. Secara intuitif, seharusnya ini mengkonfirmasikan tekanan seller. Tetapi di sini malah mensinyalkan harga akan naik. Pola ini mengidentifikasikan kondisi reversal bullish atau pembalikan harga dari menurun menjadi naik pada saat downtrend. Kemudian pola yang ketujuh adalah shooting star. Shooting star terlihat sama dengan inverted hammer. Yang membedakan adalah posisinya. Pola ini menunjukkan sinyal bearish. Pola ini mengidentifikasikan kondisi reversal bearish atau pembalikan harga dari menaik menjadi turun pada saat uptrend. Kondisi antara inverted hammer dan shooting star sama persis dengan kondisi pola hammer dan hanging man, di mana pola yang sama namun beda posisi kejadiannya, yaitu satunya terjadi di downtrend dan satu yang lain terjadi pada uptrend. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaannya pada gambar di layar Anda. Untuk shooting star terjadi pada saat uptrend dengan posisi di atas yang menandakan akan terjadi reversal atau pembalikan harga dari menaik menjadi turun. Sedangkan untuk inverted hammer itu terjadi pada saat downtrend dan posisi berada di bawah yang menandakan akan terjadi reversal atau pembalikan harga dari turun menjadi naik. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pola candlestick double. Yang pertama adalah bullish engulfing. Pola bullish engulfing adalah pola di mana dua candle yang memberi sinyal. Mungkin harga akan bergerak ke atas dengan sangat kuat. Ini terjadi ketika sebuah candle bearish diikuti oleh sebuah candle bullish yang lebih besar. Candle bullish yang kedua
menelan candle bearish yang pertama. Ini berarti pembeli meregangkan otot mereka dan kemungkinan akan bergerak sangat kuat setelah kecenderungan menurun atau periode konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah bearish engulfing. Pola bearish engulfing adalah kebalikan dari pola bullish engulfing. Jenis pola terjadi ketika candle bullish segera diikuti oleh sebuah candle bearish yang sepenuhnya menelan candle sebelumnya. Ini berarti bahwa penjual mengalahkan pembeli dan kemungkinan gerakan kuat ke bawah bisa terjadi. Kita masuk pola yang ketiga, yaitu tweezer top dan bottom. Tweezer adalah dua candle pembalikan. Jenis pola candle biasanya dapat dilihat setelah tren yang diperpanjang, yang menunjukkan bahwa pembalikan segera akan terjadi. Tweezer top terjadi pada uptrend, sedangkan tweezer bottom terjadi pada downtrend. Formasi atau pola candlestick ini terlihat seperti sepasang pinset. Tweezer candle yang paling efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Candle pertama adalah sama dengan tren secara keseluruhan. Jika harga yang bergerak naik, maka candle pertama harus naik juga atau bullish. Candle kedua adalah sebaliknya tren secara keseluruhan. Jika harga yang bergerak naik, maka candle kedua harus turun atau bearish. Shadow candle harus dengan panjang yang sama. Tweezer top harus memiliki tinggi yang sama, sementara tweezer bottom harus rendahnya yang sama. Sekarang kita masuk ke pola candlestick yang terakhir, yaitu pola candlestick triple. Pola candlestick triple yang akan kita bahas, yang pertama adalah morning star dan evening star. Morning star dan evening star adalah tiga pola candle yang biasanya Anda dapat temukan pada akhir sebuah tren. Mereka adalah pola pembalikan yang bisa dikenali melalui tiga karakteristik, yaitu satu, batangan pertama adalah candle bullish yang merupakan bagian dari uptrend baru-baru ini. Yang kedua, candle kedua memiliki tubuh yang kecil yang menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa kebingungan di pasar. Candle yang kedua ini dapat berupa bullish ataupun bearish. Terus yang ketiga adalah lilin ketiga bertindak sebagai konfirmasi bahwa pembalikan sedang terjadi, dengan candle menutup di luar titik tengah dari candle pertama. Jadi, untuk candle yang ketiga, harga close-nya harus di atas 50% dari candle pertama. Kemudian kita masuk ke pola berikutnya, yaitu three white shoulder. Three white shoulder adalah pola yang terbentuk ketika tiga candle bullish panjang mengikuti downtrend yang terjadi, dan di sini sinyal pembalikan telah terjadi. Jenis pola candle ini dianggap sebagai salah satu sinyal kuat bullish, terutama ketika terjadi setelah kecenderungan tren yang diperpanjang dan konsolidasi jangka pendek.
Candle pertama dari Three White Soldier disebut candle pembalikan. Ini menggambarkan bahwa periode konsolidasi yang diikuti kecenderungan untuk menurun sudah berakhir. Pola ini dianggap sah apabila candle kedua harus lebih besar dari body candle sebelumnya. Candle terakhir harus setidaknya ukuran yang sama dengan candle kedua dan memiliki shadow yang kecil atau tidak sama sekali. Kemudian pola berikutnya adalah Three Black Crow. Three Black Crow adalah pola candlestick kebalikan dari Three White Soldier. Hal ini terbentuk ketika 3 candle bearish yang mengikuti uptrend yang kuat, yang menunjukkan bahwa pembalikan adalah sedang terjadi. Tubuh candle kedua ini harus lebih besar daripada candle pertama. Candle ketiga harus sama atau lebih besar dari body candle kedua dengan shadow yang sangat pendek atau tidak ada sama sekali. Kemudian pola yang terakhir adalah Three Inside Up dan Three Inside Down. Three Inside Up adalah sebuah pola pembalikan tren yang ditemukan di bagian bawah pada downtrend. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan tersebut mungkin akan segera berakhir dan bahwa uptrend baru akan dimulai. Dan untuk Three Inside Down adalah kebalikannya dari Three Inside Up. Ciri-ciri Three Inside Up. 1. Candle pertama harus ditemukan di dasar sebuah downtrend dan ditandai dengan bearish candlestick yang panjang. 2. Candle kedua setidaknya harus sampai dengan titik tengah dari candle pertama. Dan yang ketiga, candle ketiga perlu close di atas candle pertama yang sangat tinggi untuk mengkonfirmasi bahwa pembeli telah mengalahkan kekuatan tren turun. Lalu untuk Three Inside Down, seperti yang kita ketahui, merupakan kebalikan dari Three Inside Up. Three Inside Down adalah sebuah pola pembalikan tren yang ditemukan di bagian atas pada tren naik. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan menaik tersebut mungkin akan segera berakhir dan sebuah downtrend baru akan dimulai. Ciri-ciri Three Inside Down. Candle pertama harus ditemukan di atas sebuah uptrend dan ditandai dengan bullish candle yang panjang. Candle kedua setidaknya harus sampai dengan titik tengah dari candle pertama. Sedangkan candle ketiga perlu tutup di bawah candle pertama yang sangat rendah untuk mengonfirmasi bahwa penjual telah mengalahkan kekuatan tren naik. Nah, sobat trader, itulah beberapa pola candlestick yang dapat saya sampaikan. Dan tentunya masih banyak pola yang lain yang tidak saya sampaikan. Karena jika dibahas semuanya akan memakan waktu yang sangat panjang. Sehingga saya cuma mengambil pola-pola yang penting saja menurut saya untuk disampaikan kepada sobat trader semua. Namun tidak ada salahnya sekiranya sobat trader ingin pelajari semua pola candlestick yang ada. Sobat trader bisa mencarinya di channel YouTube lain yang ada membahas topik tersebut. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi market structure, trend, dan levels, saya akan membahasnya pada video berikutnya.
Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sobat trader semua. Dan jangan lupa untuk tekan bye bye.